Perkenalkan, nama saya Sasmita Dewi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Angkatan 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit materi mengenai unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal. Yang pertama yaitu subjek yang dibimbing atau biasa disebut peserta didik. Yang kedua yaitu orang yang membimbing atau biasa disebut pendidik. Yang ketiga yaitu interaksi antar peserta didik dan pendidik atau interaksi edukatif. Yang keempat yaitu ke arah mana bimbingan ditunjukkan atau tujuan pendidikan. Yang kelima yaitu pengaruh yang diberikan kepada bimbingan atau materi pendidikan. Untuk materi atau penjelasan yang lebih jelasnya, Anda bisa menyaksikan video berikut ini. Pokok pembahasan yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutnya demikian, karena peserta didik adalah subjek pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya, dan peserta didik tanpa pandang usia. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonom, ia ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Terdapat beberapa ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik. Yang pertama yaitu individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. Anak sejak lahir telah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan. Namun, untuk mengaktualisasikannya membutuhkan bantuan dan bimbingan. Yang kedua yaitu individu yang sedang berkembang. Yang dimaksud dengan perkembangan di sini ialah perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik secara wajar, baik ditunjukkan kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaian dengan lingkungan. Sejak manusia lahir, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, ia berada dalam proses perkembangan. Proses perkembangan melalui suatu rangkaian yang bertingkat-tingkat. Tiap tingkat atau biasa disebut dengan fase mempunyai sifat-sifat khusus. Tiap fase ini berbeda dengan fase lainnya. Anak yang berada pada fase bayi berbeda dengan fase remaja, dewasa, dan orang tua. Perbedaan-perbedaan ini meliputi perbedaan minat, kebutuhan, kegemaran, emosi, inteligensi, dan masih banyak lagi. Perbedaan tersebut harus diketahui oleh pendidik pada masing-masing tingkat perkembangannya tersebut. Atas dasar itu, pendidik dapat mengatur kondisi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Dalam proses perkembangannya, peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Bayi yang baru lahir secara badani dan hayati tidak terlepas dari ibunya. Seharusnya setelah ia tumbuh berkembang menjadi dewasa, ia sudah dapat hidup sendiri. Tetapi kenyataannya untuk kebutuhan perkembangan hidupnya, ia masih menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada orang yang lebih dewasa darinya, sepanjang ia belum dewasa. Yang keempat yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam perkembangan peserta didik, ia mempunyai kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Pada diri anak ada kecenderungan untuk memerdekakan diri,
Hal ini menimbulkan kewajiban pendidik dan orang tua si pendidik tersebut untuk setapak demi setapak memberikan kebebasan, pada akhirnya mengundurkan diri. Jadi, pendidik tidak boleh memaksakan agar peserta didik berbuat menurut pola yang dihendaki pendidik. Ini maksud agar peserta didik agar memperoleh kesempatan diri dan bertanggung jawab sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Pada saat ini, anak telah dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pendidik, di mana yang dimaksud dengan pendidik ini orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru pembimbing pimpinan program pembelajaran, dan masyarakat atau organisasi. Hal yang penting untuk diperhatikan ialah persoalan kewibawaan. Apa sih yang dimaksud dengan kewibawaan ini? Nah, yang dimaksud kewibawaan dalam pendidik ialah pendidik harus memiliki kewibawaan dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir. Kekuasaan lahir ini yaitu kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan justru merupakan sesuatu pancaran batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas kekuasaan tersebut. Bagaimana kewibawaan timbul? Nah, kewibawaan ini timbul dalam mendidik oleh mereka yang sudah dewasa. Yang dimaksud adalah kedewasaan rohani yang ditopang kedewasaan jasmani. Kedewasaan jasmani tercapai bila individu telah mencapai puncak perkembangan jasmani yang optimal. Jadi telah mencapai proporsi yang sudah mantap. Pendidik adalah pendukung norma-norma atau pendukung kewibawaan. Dia mempunyai tugas untuk mentransmisikan norma-norma atau kewibawaan itu kepada peserta didik. Intinya, peserta didik membutuhkan sesuatu perlindungan, bantuan, bimbingan secara terus-menerus dari pendidik. Dan pendidik bersedia dengan rela memenuhinya sepanjang antara peserta didik dengan pendidiknya terdapat suasana hubungan gayung bersambut kata berjawab, maka selama itu pula terdapat pengakuan akan adanya kewibawaan pendidik oleh peserta didik. Bagaimana memelihara kewibawaan? Ibarat cahaya lampu, bagaimanapun juga suatu kewibawaan dapat memudar jika tidak dirawat dan dibina. Ada 3 sendi kewibawaan yang menurut M. G. Levengefeld harus dibina, yaitu kepercayaan. Yang dimaksud dengan kepercayaan di sini yaitu pendidik harus percaya bahwa dirinya bisa mendidik dan juga harus percaya bahwa peserta didik dapat dididik. Yang kedua yaitu kasih sayang. Yang dimaksud di sini kasih sayang yaitu mengandung 2 makna, yaitu penyerahan diri kepada yang disayangi dan pengendalian terhadap yang disayangi. Dengan adanya sifat penyerahan diri, maka pada pendidik timbul kesediaan untuk berkorban yang dalam bentuk konkretnya berupa pengabdian dalam kerja. Pengendalian terhadap yang disayangi dimaksudkan agar peserta didik tidak berbuat sesuatu yang merugikan dirinya. Yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan mendidik dapat dikembangkan melalui beberapa cara, antara lain pengkajian terhadap ilmu pengetahuan kependidikan, mengambil manfaat dari pengalaman kerja, serta masih banyak cara lain. Pokok pembahasan yang ketiga adalah edukatif antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi edukatif ini pada dasarnya yaitu komunikasi yang baik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan.
Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui berkomunikasi intensif dengan memanipulasi isi, metode, serta alat pendidikan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal misalnya adalah mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Dengan demikian, jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditumbuh kembangkan. Pokok pembahasan yang kelima yaitu konteks yang mempengaruhi pendidikan. Terdapat beberapa konteks yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama yaitu alat dan metode. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Misalnya alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibedakan atas yang preventif dan yang kuratif. Yang bersifat preventif ini dapat dimaksud untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya larangan, pembatasan, peringatan, bahkan juga hukuman. Yang bersifat kuratif dapat dimaksud yang memperbaiki, misalnya ajakan, contohnya yaitu nasihat, dorongan, pemberian kepercayaan, saran, penjelasan, bahkan juga hukuman. Untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kesesuaiannya dengan peserta didik. Yang ketiga, kesesuaiannya dengan pendidik sebagai si pemakai. Yang keempat, yaitu kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi saat menggunakan alat tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut perlu diperhatikan agar jangan sampai salah, sebab kesalahan pemakaian alat dan metode menjadikan peserta didik dapat frustasi dan mungkin salah arah. Yang kedua yaitu tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasa disebut tripusat, yaitu pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat.